Ya, ketika anak-anak, kalau lebih dari satu, meninggalkan rumah, baik untuk sekolah, ke luar kota, ke luar negeri, atau menikah, orang tua kadang-kadang merasa kekosongan atau kesedihan. Halo, saya Andoko Kiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-336 yang judulnya adalah Emptiness. Ya, bukan emptiness, tapi emptiness. Ya. Teman-teman semua, hari ini adalah hari Senin, I Love Monday. Kita membahas materi yang sederhana tapi bermanfaat dan dalam waktu yang singkat. Siap, mari kita mulai. Jadi materi ini tentu saja dipostingkan di kanal YouTube Andoko Maestro. Bagi Anda yang ingin mengaksesnya, silakan diakses setiap saat, setiap waktu. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa pencet bell, jangan lupa tulis komen, jangan lupa like, dan jangan lupa tentu saja sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Kita mulai dulu ya. Perasaan kesepian dan kesedihan yang dialami oleh orang tua karena ditinggalkan oleh anak-anak yang tumbuh dewasa, yang akan menjalankan kehidupan sendiri, baik kuliah, bekerja, atau menikah, yang jauh dari rumah orang tuanya, itu menimbulkan ini ya. Dan saya adalah narasumber yang pas, betul ya. Baik teman-teman semua, bagaimana gejalanya? Bisa jadi kesedihan, bisa jadi kehilangan, bisa sampai depresi, bisa merasakan kesendirian, ya, bisa juga merasakan kesulitan tidur, ya, atau kekhawatiran atau kecemasan atas kesejahteraan anak mereka gitu ya. Pernah saya alamin adalah karena Kalista tuh di sini nggak pernah naik kendaraan umum, di sana naik bus, naik kereta, ada perasaan was-was itu gitu ya. Ada kehilangan tujuan dan makna dalam hidup. Dan ada meningkatnya ketegangan dalam pernikahan misalnya. Nah, itu simptom-simptom daripada emptiness syndrome ya. Nah, namun ada juga keuntungan dari memiliki emptiness ini ya. Apa keuntungannya? Ya, kesempatan untuk mengatur kehidupan orang tua setelah mengasuh anak sampai dewasa ya. Kalau kita tahu dan kita rasakan bersama bagi yang punya anak, maka dari sejak anak lahir sampai anak itu kita didik untuk jadi mandiri, itu penuh dengan konsentrasi, penuh dengan tantangan ya. Jadi dan konsentrasi orang tua banyak ke sana gitu kan. Meskipun ada perasaan kosong karena merindukan anak-anak, tapi ada perasaan lega dari tanggung jawab kebutuhan sehari-hari. Ya tinggal porsinya banyak yang mana antara kekosongan sama kelegaannya ya. Tetapi ini bisa jadi sesuatu yang positif ya. Dan dapat menikmati keintiman dengan pasangan atau memiliki banyak waktu untuk mengeksplor minat atau hobi bersama ya. Sejak Kalista sekolah luar negeri, mungkin saya masih sibuk sekali dengan ngamen karena waktu itu belum pandemi ya, jadi tidak agak sedikit bisa, kalau orang Jawa bilang keselimur gitu ya. Yang menarik adalah pada saat pandemi, aduh, ya aktivitasnya harus working from home, harus apa namanya, di lockdown lah ya gitu kan. Ya akhirnya saya menemukan hobi minat yaitu mengoleksi figurin Tintin dan bikin diorama ya. Jadi harus mesti nyari jalannya. Apa yang dapat orang tua lakukan sebelum anak-anaknya keluar dari rumah? Ini yang menjadi penting bagi yang sudah keluar ya. Bisa ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Ya, apa yang dilakukan orang tua dilakukan sebelum anak keluar rumah ya. What can parents do before their adult child leave home? Ya, meminta feedback dari anak-anak Anda tentang kehidupan keluarga, hubungan anak orang tua selama ini ya. Ini sebelum keluar rumah ya. Jadi kita tahu, oh iya, ternyata orang tuanya itu menyayangi atau apa, atau ternyata tidak gitu ya, atau ternyata malah isinya berantem melulu gitu kan ya. Itu tidak terjadi di tempat kami. Diskusikan apa yang berjalan dengan baik saat mereka tumbuh dewasa, dan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau masih buruk ya dibikin jadi baik, kalau sudah baik dibikin menjadi
lebih baik lagi, ya. Cobalah untuk memahami kekhawatiran apapun yang mungkin mereka miliki tentang dinamika keluarga tanpa menghakimi, ya. Ini udah, kalau dalam kasus saya udah saya lewatin, ya. Buatlah rencana tentang bagaimana Anda akan tetap berhubungan dan bagaimana mengatur jarak baru agar selalu terhubung. Memang sebetulnya kalau zaman sekarang itu sangat dimudahkan oleh adanya teknologi. Kenapa demikian? Ya, saya masih ingat zaman saya itu ngambil MBA di Amerika Serikat gitu, atau zaman saya itu kayak ibu saya di Purworejo dan saya ada di Jakarta, ya, itu telepon mahal, surat lama gitu kan, dan tentu aja yang tertulis kan ekspresinya akan tentu saja tidak sama gitu kan. Terus nah, sekarang menjadi berbeda. Waktu saya di Amerika juga begitu. Nelpon mahalnya setengah mati. Ya, apa namanya? Apa aja lah komunikasi ini. Jadi terpaksa surat gitu kan, yang relatif murah. Itu pun juga nggak murah-murah amat gitu kan. Tapi kan kita nunggu. Jadi saya masih ingat tuh di apa namanya, di dormitory. Saya tinggal di dormitory. Ada mailbox gitu ya. Mailbox itu setiap pulang dari kampus, ya kan, petugasnya itu menerima surat terus kemudian dimasukkan ke dalam mailbox masing-masing, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa pada saat kita membuka mailbox kita dan mendapatkan surat dari orang tua atau dari teman atau dari siapapun juga yang kita cintai, ya. Itu yang terjadi. Terus nah, bagaimana kalau Anda mengalami, ya, jadi you got to believe me, karena saya mengalami sampai batas tertentu tentu saja, ya. Ya, jika sampai ternyata emptiness syndrome-nya ini parah, tentu saja mencari bantuan mereka yang profesional, ya, seorang psikolog barangkali, atau lebih daripada itu, ya. Terus kemudian yang pasti tetap menjalin komunikasi intens dengan anak lewat telepon, video call, atau WhatsApp, ya. Kalau kita bicara sekarang ini mudah, murah pula, ya. Boleh dibilang nggak mahal, nggak ada harganya lah, ya, untuk berkomunikasi itu dibanding dulu gitu, ya. Dulu saya masih ingat banget harus punya kartu international calling card gitu kan. Nunggu nanti providernya bikin diskon, kalau udah diskon kita bisa kontak baru gitu. Kalau nggak diskon ya mahal, ya. Nah, pada saat stres dan kesepian datang, mencari dukungan sosial, social support. Ini saya pernah membahas social support ini mungkin 2 minggu yang lalu, ya. Dapat membantu, terutama misalnya katakanlah teman-teman baik kita, katakanlah mungkin pemuka agama yang kita kenal gitu, ya, kerabat, teman dan sebagainya. Ini penting, ya, untuk kadang-kadang curhat, kadang-kadang ngobrol, ya, kalau perlu nangis gitu, ya. Kalau pas kangen banget bisa nangis. Oke. Rajin merawat diri dengan menjaga makanan sehat, ya, banyak tidur, ini kalau gampang, ya, olahraga dan istirahat ini menjadi treatment kalau kita itu mengalami apa tadi, emptiness syndrome, ya. Alihkan perhatian ke hobi, traveling, hubungan persahabatan, dan tujuan karir kita. Ya, traveling ini menjadi masalah. Kenapa? Karena justru di saat-saat seperti sekarang, ya, di masa sebelum pandemi saya nggak menghadapi masalah karena travelingnya banyak. Traveling kan ngajar, ngamen, sudah dibayari, dan pulangnya masih dibayar pula gitu kan. Jadi itu yang sebetulnya waktu itu mengalihkan perhatian, ya. Kali pandemi itu terasa berat sekali. Terasa berat sekali. Ya, 22 bulan pada saat itu, karena anak saya tinggal di Australia, menjadikan sulit karena di lockdown kan, Australinya tidak membuka borders, ya. Beberapa orang tua menganggap pemberian anak dari rumah untuk mengejar masa depan, tidak begitu merasa emptiness selama masih ada pasangan, atau selama masih ada hobi, selama masih ada kesibukan. Tapi yang bagi ada orang tua yang menghadapi emptiness, yang sedang berjuang mengatasinya, fokuslah pada diri sendiri, berpikir positif, ungkapkan perusahaan melalui jurnal. Nah, kalau saya mengungkapkan perasaannya dengan apa? Menulis di Facebook dan Instagram, ya, dan kadang-kadang di LinkedIn, ya, dan perbanyak hubungan sosial. Ya, hubungan sosial dulu saya jalanin dengan ketemu orang pada saat ngamen, keluar makan dan sebagainya.
Ya, hanya pada saat pandemi terpaksa harus menggunakan Zoom dan membuat acara ini. Acara ini adalah acara yang saya harus berterima kasih kepada Anda semua karena dengan acara ini ya saya kehilangan stres karena setiap malam saya mesti bicara kepada Anda 7:30 gitu kan sampai 8:15 gitu ya. Terus kemudian itu yang kita lakukan, tapi kan sebelumnya ada persiapan juga ya. Sehingga kesibukan tadi bisa mengurangi rasa stres yang ada. Nah, harus diarahkan pada kesibukan yang positif. Jangan sampai diarahkan ke kesibukan negatif atau bahkan terus kemudian terduduk diam, terus kemudian hanya di pojokan ruangan menangis atau apa, ini baru jadi masalah ya. Ya, pada saat-saat tertentu anak-anak akan pulang atau berkunjung ke rumah Anda, bantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan apapun yang Anda buat saat mereka itu tidak ada. Ya, ini yang menarik ya. Kemarin waktu Kalisa setelah 22 bulan tidak pulang, terus kemudian pulang ya, saya rapikan kamarnya, saya kasih karpet, terus kemudian dikasih monitor karena buat dia kerja dan sebagainya. Ya, dan she is very happy, apalagi waktu pertama kali datang saya siapkan juga bunga bouquet gitu ya, sehingga dia aku suka sekali sama bunganya ya, kira-kira ke sana ya. Oke, nah itu yang terjadi teman-teman semua yang terkait dengan empty nest syndrome ya. Tadi saya membahas tentang empty nest kalau di dalam waktu saya mengajar tentang perilaku konsumen ya, itu situasi di mana suami istri itu tidak tinggal bersama anak mereka atau anak mereka sudah keluar dan itu punya perilaku, bukan perilaku ini tapi perilaku konsumen yang tidak sama dengan kalau anaknya masih ada di rumah. Baik, sementara dari saya mungkin itu ya seperti biasa. Kalau I Love Monday hari Senin kita cuma sekedar 15 menit saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua, terutama buat Anda yang mengalami emptiness syndrome. Ya, bagi Anda yang belum mengalami atau dalam gejala untuk mengalami emptiness syndrome, maka tadi juga ada tips-tips jadi bikin hubungan yang baik akan sama. Kalau nggak baik nanti anaknya pergi dan kemudian susah dikontak lagi gitu ya. Jadi terus kemudian bikin apa ya kayak perjanjian lah ya bahwa nanti bentuknya akan seperti apa, sering-sering nelpon mungkin setiap hari paling nggak say hello lewat WhatsApp atau apapun juga ya. Itulah yang terjadi teman-teman semua, emptiness yang hari ini kita bahas ya. Oke, jadi materi ini kita akan postingkan di kanal YouTube Handoko Maestro ya. Silahkan subscribe, silahkan pencet bell, silahkan share, silahkan like, silahkan komen. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda, baik bagi Anda yang mengalami emptiness syndrome, maupun Anda yang bakal ngalamin emptiness syndrome. Ya, kalau saya suka ngeledekin teman-teman yang ada di dalam posisi itu sebagai Portugal, ya, persatuan orang tua galau. Kalau kenapa? Karena anaknya di luar kota. Baik, dari saya mungkin sementara itu, ya seperti biasa, kita hanya 15 menit di hari Senin. Sampai ketemu lagi di hari Rabu, sampai ketemu lagi di hari Jumat. Nanti Jumat kita akan ada bintang tamu, Rabu kita akan membahas materi yang mungkin lebih serius dibanding hari Senin. Katanya kalau hari Senin jangan berat-berat karena sudah dari hari Minggu ke Senin ini sudah ada tantangannya tersendiri. Sekali lagi, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Zoom Live. Malam hari ini adalah episode ke-336 yang judulnya adalah Emptiness. Yang dibahas adalah Emptiness Syndrome. Ya, mudah-mudahan Anda tidak kena sindromnya, atau kalau pun Anda kena sindromnya, penjelasan saya hari ini sebagai orang yang pernah ngalamin atau masih ngalamin dalam keadaan yang terkontrol, itu bermanfaat buat Anda semua. Saya Handoko Wikiwargo.